Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, pemuda Harmit Himpunan Aktivis Remaja Masjid Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan. Bapak Ibu warga masyarakat Grobogan, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di tempat yang baik, di suasana yang sangat baik, di acara baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya berdoa mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Maka saya minta kepada Allah, semoga yang sakit semuanya disehatkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat segera dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf suara saya bindeng karena saya baru kemarin sakit bapak. 4 hari saya jatuh sakit, badan saya nggak karu-karuan karena mungkin terlalu capek. Maka malam hari ini saya melihat bapak-bapak ini wajahnya 2. Saya cuman mikir saja, ini bener wajahnya 2 atau bapak-bapak bermuka 2? Bermuka 2. Tapi kondisi walaupun badan saya sakit, masih flu, bindeng, tapi semangat yang ada di dalam hati saya insya Allah bisa mengalahkan rasa sakit itu. Amin. Amin. Termasuk kebahagiaan malam hari ini yang saya rasakan bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi obat atas sakit saya. Maka ketika saya dengar panitia acaranya Harmit Himpunan Remaja Demit, Himpunan Aktivis Remaja Masjid, saya lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena saya bisa sharing, berbagi cerita dan motivasi untuk anak-anak remaja, apalagi remaja masjid. Dan saya lebih bersemangat lagi karena naik panggung Indonesia sudah unggul 1-0 atas Thailand. Oh, sudah 2? Serius loh? 6B. Udah, kalau seperti itu mari kita bubarkan pengajian. Kita nonton sepak bola saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, dunia medsos atau media sosial tentunya sudah tidak asing lagi dengan kita. Kalau kita berbicara medsos,
kita bisa melihat dengan analisis SWOT. Artinya apa? Kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Saya pikir hari ini nggak mungkin anak-anak muda tidak punya apa itu Instagram. Tidak mungkin kiranya anak-anak tidak punya TikTok. Makanya kalau bapak-bapak seperti ini ya mungkin nggak punya TikTok lah, karena lucu, masa sudah tua masih goyang pargoy, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana kemudian hari ini kita disuguhkan dengan satu fakta bahwa perkembangan informasi sangatlah cepat. Kalau dulu mungkin zaman Pak Kapolsek untuk mendapatkan informasi baru harus nunggu koran terbit besok pagi. Tapi hari ini kita ketinggalan nonton sepak bola live. Setelah pertandingan langsung kita bisa melihat di potongan-potongan video di TikTok. Demikian juga Bapak Ibu, kita melihat bahwa pertarungan di media sosial itu ibarat pertunjukan wayang, ada dua pelir, kanan kiri. Bagaimana wayang itu menggambarkan kepada kita bahwa kelir kanan itu bagian-bagian yang baik, sementara kelir kiri itu bagian-bagian yang jelek. Karena memang demikian kehidupan di dunia ini, selalu saja ada baiknya, ada buruknya. Selalu saja kehidupan di dunia itu balance. Kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri. Demikian juga dengan suasana hati kita. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Penyikapannya ada dua. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah atas nama viral, hari ini banyak orang menghalalkan banyak cara supaya videonya dilihat sama orang. Baru disinilah kemudian muncul problem. Banyak orang yang pada akhirnya atas nama ingin viral berurusan dengan kantor polisi. Contoh yang kemudian saya respon. Satu saat saya ditanya sama wartawan perihal seorang seleb TikTok yang membuat konten makan kulit kriuk babi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cangkeme nguntal babi dimulai dengan Bismillah. Pertanyaan saya, kalau makan babi dengan Bismillah menjadi halal apa tidak? Halal matamu, halal. Nah, adik-adik sekalian, saya pengen nasihati anak-anak saya yang seusia saya ke bawah lah, supaya orang tua ini juga punya pelajaran bagaimana mendidik anak, Pak. Karena sekarang kondisinya nyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak itu mohon maaf sekarang lebih betah di tempat nongkrong dibandingkan di rumah nongkrong sama bapak ibunya, betul? Nongkrong di warung kopi berjam-jam betah, Pak. Sementara di rumah ketemu orang tuanya 30 menit saja tidak betah. Jangan hanya salahkan anak. Evaluasinya apa? Coba dilihat. Padahal kalau kita bandingkan, apakah anak di rumah dilarang main HP? Oh, ternyata tidak. Jangankan anak, ibunya saja juga main HP. Kadang-kadang di kamar suami istri, suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Ada yang seperti itu, Bu? Sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa. Jadi kalau alasan anak tidak betah di rumah gara-gara gak boleh main HP, salah. Anak di rumah juga main HP, di kafe, tempat nongkrong juga main HP. Nah, anak di rumah ngegame, di luar juga ngegame sama. Kenapa anak lebih betah di luar rumah dibandingkan di dalam rumah? Kemungkinan pertama, satu,
anak lebih didengarkan ketika bersama temannya dibandingkan bersama orang tuanya. Lah ning omah anak nggak dikasih kesempatan ngomong, sing ngomong bapak nih mbok nih terus-terusan. Anak menjadi bosan, kenapa? Karena seringkali yang diomongkan sama orang tua itu saja, di bulan baleni terus, betul? Anak bosan. Nasihat untuk jenengan yang usianya sudah 60 tahun sekarang dinasihatkan kepada anak-anak generasi Gen Z. Tentunya sudah tidak up to date. Mungkin baik bagi bapak ibunya, belum tentu baik bagi anaknya. Maka sebenarnya yang perlu belajar itu tidak hanya anak, tapi juga orang tua. Sama hari ini yang perlu belajar termasuk panitianya. Kenapa pengajian tidak ada kipas anginnya? Aku sumur. Woi panitia kipas angin cuk. Atuh halas sok atuh tonggo. Ajur sum. Saya ya tahu sih, gerobokan memang panas. Tapi lihat mbak-mbak jadi adem. Yang jelas cowok itu paling suka dengan cewek polos. Baik polos pikirannya maupun bajunya. Selebeu. Kipas angin rono, pengajian gelasnya cewek. Cilik sangit. Kopi ora sangit apa. Saya itu kalau ngaji harus ngopi, Pak. Kenapa harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Kayak kemarin Ramadan di WA sama Gus, boleh nggak siang hari di bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kopi? Bosok cangkemnya. Akhirnya saya jawab, hendaknya bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Oi, kipas angin. Kipas angin rono di Suragablek. Minum kopi, makan gorengan tempe. Kat mau ngaji rono kipas angin yang mergo panitiane kering. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa yang terjadi? Karena anak tidak betah di rumah dengan segala kebiasaan yang ada di rumah, anak mencari tempat nongkrong baru, ketemu dengan teman-teman sesirkelnya, mulai ketemu dengan teman-teman yang mungkin sehobi. Kalau hobinya di Harmed, bagus, himpunan remaja masjid. Tapi kadang-kadang apa? Yang menjadi problem adalah anak kita nongkrong di tempat yang salah, menemukan circle yang salah, tempat pergaulan yang salah. Bahkan kalau di kota-kota besar menemukan tempat pengajian yang salah. Makanya salah satu bahasa saya yang paling viral itu apa? Salah pergaulan jauh lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian.
Kalau orang salah pergaulan, Pak, saya sudah bergaul dengan beraneka macam ragam orang. Dari dunia preman sampai dunia perlontean. Semuanya berada di bawah kendali saya. Dunia preman, dari preman desa sampai preman kota besar, saya pernah berhadapan. Terakhir yang saya taklukkan, preman besar di Tanah Abang. Preman paling besar di Jakarta yang punya anggota 1 juta orang manut sama saya. Siapa? Maung Hercules. Beliau ini preman paling besar. Dulu sebelum kenal dia, Pak, saya biasa ditantang gelut preman-preman di Jakarta. Satu ketika saya pernah dikeroyok 20 preman. Saya tidak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Kecemplung modar aja. Mati digebuki preman gagah, mati kecemplung sumur. Bah, ngenes, Pak. Nah, yang menjadi problem anak kita kemudian adalah menemukan circle-circle yang salah. Circle yang salah umpamanya ketemu teman yang hobinya tawuran. Maka yang terjadi apa? Anak kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa akhirnya ikut-ikut tawuran. Dan ini sekarang banyak dan penyakit. Harusnya apa? Hobi itu disalurkan yang positif. Kenapa demikian? Karena dikatakan inna fiyadi subani amrol ummah. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat. Buktinya apa? Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Fakta menjawab 10 pemuda Indonesia mengalahkan Vietnam 3-2. 10 pemuda. Kartu merah 1 Pratama Arhan. Coba kalau dulu Pak, aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Nah, seharusnya apa? Anak kita arahkan kepada pergaulan yang baik. Karena survei membuktikan anak itu menjadi nakal bukan karena pendidikan orang tua yang salah. Gak ada pendidikan orang tua yang salah. Pasti nasihat orang tua itu baik, dan bukan berangkat dari kurikulum pendidikan di sekolah yang jelek. Gak ada pendidikan yang jelek, semuanya baik. Tapi ternyata yang paling berpengaruh terhadap anak kita adalah lingkungan pergaulannya. Saya senang kamu masuk perguruan silat umpamanya. Ada yang masuk Pagar Nusa, ada yang masuk PSHT. Boleh. Tapi ingat, saya paling tidak suka dari dulu kalau ada tawuran antar perguruan silat. Saya dulu pernah latihan PSHT, tapi guru besar saya orang Pagar Nusa, Gus Maksum. Jadi saya kenal dengan Pagar Nusa, saya juga ikut dengan PSHT. Lucunya apa? Bagi saya, orang belajar silat itu bukan untuk perang. Orang latihan silat itu bukan untuk menang-menangan. Pendekar itu bukan yang selalu menang di medan perang. Kamu ingat salah satu legenda kungfu dunia namanya Jet Li. Jet Li mengatakan apa? Sudah sekian banyak jurus yang saya miliki, tetapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di atas bibir saya. Saya nggak bisa silat, saya nggak bisa banyak gerak, tapi sekian banyak tempat klub malam, hiburan lokalisasi yang saya taklukkan. Bukan dengan gerakan silat saya, tapi cukup dengan senyuman yang ada di bibir saya. Lonte takluk, Pak. Kelepek-kelepek. Ora bahaya tah matamu. Aman, Cok. Aman. Saya sering ditanya, sebenarnya kalau Gus sudah ngaji ketemu Purel, ketemu PSK, itu pengen apa enggak, Gus? Tak jawab, ya pengen. Terus bagaimana? Ya ngempat.
Masa kiai ngacengan? Omnya aku jauh apaan? Saya kalau cuma digoda purel, saya bisa tahan. Tapi kalau digoda sumuk, butuh kipas angin. Siti gini toh. Lagu Siti. Iya. Itu mbak ayo ngono, biar ini ngaji malah kono pacaran. Tapi saya tahu mereka berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Karena kayaknya antara mbaknya sama masnya beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Santai aja mas, kalau jodoh pasti bertemu. Di mana bertemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Nah, disitulah kemudian saya ingat almarhumah man ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintainya. Kemudian kita juga diingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kamu anak baik-baik ngumpul sama anak pemabuk, secara otomatis walaupun kamu tidak mabuk, kamu akan disamakan dengan para pemabuk. Orang bilang begini, saya mau ikut-ikutan Gus Miftah bergaul dengan para pemabuk. Saya bergaul dengan pemabuk dari tahun 2000 sampai hari ini tahun 2023. Alhamdulillah, jangankan mabuk, ngerokok pun saya tidak. Saya tiap malam Pak, dulu zaman saya belum banyak wirawiri, tiap malam membersamai para pemabuk. Sedikit pun saya tidak pernah bersentuhan dengan alkohol. Jangankan kok alkohol, ngerokok pun saya tidak. Mbak-mbak saya mau tanya, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Tidak. Gus Miftah. Lah ini jangan-jangan ngerokok gitu. Rupanya kayak asbak. Tapi anak-anak ngerogokan hari ini sudah mulai mengurangi rokok dan mengurangi rokok temannya. Jangan ngerokok, apa boleh ngerokok. Oh jangan kan mau ngerokok, mau mabuk aku ora benci yo. Karena saya punya prinsip, Allah itu benci dosa, tidak membenci pendosa. Santai aja. Yang dibenci oleh Allah itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Apalagi cuma ngerokok. Kiai-kiai itu juga rata-rata ngerokok. Cuman kebetulan dari kecil saya berkomitmen untuk tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya suruh berhenti merokok, malah saya diceramain. Apa ceramah bapak saya? Kowe rasa ngatur-ngatur aku. Kamu harus tahu, 15% orang meninggal dunia karena merokok. Saya bilang, lah itu Pak, buktinya. Maka kamu harus tahu, 15% orang meninggal karena merokok. Berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Oh juga ya. Makanya bapak saya mau saya berangkatkan haji, merokoknya masih kencang. Saya pulang bawa buku bahaya merokok. Pak, monggo diwaos, dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah seminggu subhanallah berhenti membaca. Meros ya. Orang tua tidak. Monggo Pak ngerokok betul apa-apa. Jenengan Pak Lurah nopo? Betok, rupanya kayak bengkok. Pak Lurah ini melu demo di Jakarta betul Pak Lurah? Demo Pak Lurah? Oh, foto Pak Lurah, kurang gawean. Jadi lurah 6 tahun disyukuri, nggak usah minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya demi kebaikan, halan dobos.
Lurah itu minta perpanjangan masa jabatan 6 menjadi 9 tahun. Bukan karena demi kebaikan, tapi kenapa? Karena modalnya belum balik. Sudah 3 kali 18 tahun. Terus mati dan semoga-moga husnul Fatimah. Jabatan. Pokoknya jadi lurah lagi selamat. Asalkan urip ora kaya batik. Apa kakean pola. Siap Pak Lurah ya. Wetenge aja gede-gede. Lah wong lanang iki wetenge gede biasanya lato-latone kisut. Bahaya tak? Oke lah Pak Lurah, orang neko-neko tak dongake selamat jabatannya, selamat wonge, amin. Terus esuk nang alam kubur awakmu aman Pak Lurah. Sampai ono malaikat teko, "Hei Lurah, man robbuka? Siapa Tuhanmu?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Malaikat jengkel dia buk cangkemmu rara tuh. Delala digebuk gelundung. Malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Pak sini namanya Lurah. Junet. Junet. Meracuni keimanan. Semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Santunya mati Pak Lurah urip dhewe. Saya itu ngomong saja berat Pak Lurah, kayak ganjel karena leher saya sakit. Ngomong susah. Tapi saya pengen anak-anak muda kita semangat. Lagian saya juga punya prinsip kok, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya sakit, saya masih ngaji kok delala malaikat Israel datang, mati, nggak masalah. Paling cuma diumumkan di masjid-masjid gerobokan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahlan Bib. Bib. Apa ya? Ini kipas angin aja orang teka-teka. Aku tak kerja nak pasangnya juga ada kerja nak dah cukup. Sini. Apa nih Habib? Ada di sini Habib. Terima kasih Habib. Doa hukum Habib. Mudah-mudahan Gus Sultan nikah lagi Habib. Ini live ya, wah delok bojoku mau cari yang para bahaya tak? Akhirnya suhu ternyata cukup. Cuaks. Waduh, Indonesia kebobolan 2-1. HP ku sini bal-balan Mbak ini. Oh dan, oke, alhamdulillah Pak Pardi, polisi telat. Terima kasih Pak Supardi. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun sakit tadi saya bilang apa? Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamati. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya sakit tetap berangkat ya karena saya berharap. Kalau mati pas pengajian kan keren. Saya datang ke sini, Israel datang. Paling diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, Lurah Junet. Dan Pak Junet masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Saya yakin Pak Junet ini orang baik.
Maka saya berwasiat, tolong Pak Junaid jangan dikubur sebelum mati. Orang baik. Mantasaba biqaumin fahuwa minhum. Jadi lingkungan pergaulan kita itu menjadi penting. Kamu bukan pemabuk, bergaul dengan para pemabuk. Anggapan dan asumsi orang akan mengatakan bahwa Anda adalah pemabuk. Kalau yang duduk di klub malam itu saya, orang akan berpikiran Gus Miftah itu dakwah. Tetapi kalau yang duduk di klub malam Habib kita, maka orang akan suudon. Kenapa? Karena kembali kepada kebiasaan saya. Kembali kepada kebiasaan. Saya itu mohon maaf, banyak orang curiga, nggak percaya kalau Gus Miftah pergaulannya seperti itu, tidak pernah minum alkohol. Saya bilang silahkan dibuktikan. Saya siap bersumpah demi apapun, bahkan demi Allah, bahwa saya tidak pernah mabuk sama sekali. Jangankan mabuk, setetes pun nggak pernah saya merasakan alkohol. Saya juga rata konco. Nah, maka disinilah kemudian pentingnya circle kebaikan. Maka orang berbuat baik itu, ini saya sudah senang kalian bersekutu di dalam Harmit, apa tadi, himpunan aktivis remaja masjid. Saya jadi teringat 7 golongan di mana mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yaumala dzilla illa dzilluh. Satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya senang dengan masjid. Coba, himpunan remaja aktivis masjid. Nah, ini tantangannya Pak Lurah. Bagaimana menjadikan anak-anak muda ini senang nongkrong di masjid? Caranya bagaimana? Desainlah masjid yang ramah dengan anak-anak remaja. Bagaimana caranya? Oh gampang, kalau saya jadi takmir, ini remajanya banyak. Yang perlu kita lakukan apa? Supaya mereka senang ke masjid. Di masjid pasang wifi. Wifi gratis. Oleh nganggo wifi masjid gratis, syaratnya sholat jamaah di masjid. Kasih. Nanti kalau dikasih wifi bagaimana Gus kalau untuk buka situs yang porno? Diakali. Passwordnya diganti yang medeni. Bisa mendapatkan akses wifi, passwordnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keren. Jadi mau nonton yang jelek kelingan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kesetrum kipas angin. Saya itu melihat begini loh Pak Lurah dan Bapak Ibu. Kita pengen menciptakan anak-anak cinta masjid. Kenapa Bu? Kipas. Pak. Lumayan. Sejuk. Tapi ambune fresh care. Mas, digawe menggok ndase ngewangen kaya wong tahlilan kan. Aja terus masuk angin dulu. Sing ngirong rampung. Nah, makasih ya Mas. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Pak Junaid. Nah, supaya anak kita ini ta'alluq bil masajid, ada upaya-upaya bagaimana masjid ini menjadi tempat yang menyenangkan. Habib Afan, saya itu pernah didhawuhi sama Habib Lutfi. Kalau saya doakan lah, insya Allah. Saya kan tiap tahun berangkat haji. Tahun ini saya berangkat lagi sama Raffi Ahmad, sama Nagita Slavina. Besok ini saya doakan anak-anak saya di sini semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
rampung cangkamu wis amin bae. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya didhawuhi begini, Bib. Kalau Anda besok masuk Raudhah. Raudhah itu mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahnya Kanjeng Nabi sama mimbarnya Kanjeng Nabi. Itu kan Raudhah. Kalau Habib Afan Bib mau ke makamnya Nabi antara Raudhah itu kan ada jarak sekitar setengah meter nih. Yang biasanya banyak askar itu loh. Berdiri jaga-jaga itu. Nah, guru-guru saya termasuk Habib Lutfi bilang, "Le, kalau bisa kamu mencolot ke tempat itu, kamu sholat 2 rakaat. Jadi kalau ini Raudhah, ini makamnya Nabi, bainahuma itu ada jarak sekitar setengah meter yang biasanya dijaga sama askar itu." Saya penasaran, apa fadilahnya, Bah? Ternyata Bapak Ibu, disitulah dulu tempat para sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufah, nunggu keluarnya Kanjeng Nabi dari dalam untuk belajar. Jadi dia nunggunya di situ para sahabat itu, supaya kamu dapat keberkahan ahli ilmu ketika belajar bersama Kanjeng Nabi. Mereka menunggu Kanjeng Nabi di emperan dalamnya Kanjeng Nabi, yang itu sekarang jarak antara rumah sama Raudhah. Saya pernah nekat. Dan polisi sana itu nggak bisa ditawar, Pak Kapolsek, kecuali dengan sholat. Kalau cuma kita berdoa, apalagi kok kita ngasih uang, oh dikira nyuap, dikira nyogok. Itu polisi Arab. Kalau di gerobokan, kota ajar. Bilang dan. Saya kasih tahu Anda ya. Dulu banyak kasus di Polri, indeksnya kepercayaan masyarakat kepada polisi itu menurun jauh. Sekarang alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap polisi kembali naik sampai 73%. Tepuk tangan untuk polisi. Biar polisi ini penting, Cah. Saya kamu bayangkan umpamanya gerobokan sebulan penuh tanpa polisi, apa yang terjadi kira-kira? Aman matamu, aman. Oke, perawan meteng goblok. Sing meteng iki sapa? Lah rupa-rupa codot iki lho delek iki. Mela-mela aku. Artinya apa? Dulu para sahabat itu seneng nongkrong di masjid. Cangkeme malah minum. Suarane bakul iki jos ya. Aku flu pilek ngomong nganggo mic kalah karo cangkeme minum. Tak kasih tahu Mas, as-sarafu la bin nasabi, as-sarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Lah, wong sakmene mbane seran diadab bakule es teh tak kandha. Wow. Persoalannya lah tak borong siji, kowe Tegal Beb, kabeh maju, delok di tuku. Malah sangat dereng, guys. Bentuk cukuranmu kaya kotak infak. Nah, ternyata apa? Ahlus Sufah, orang-orang yang nunggu kehadiran Kanjeng Nabi di masjid, miyos keluar masjid, itu mereka mendapatkan derajat yang mulia karena termasuk dari rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Maka ini saya pikir bagus. Himpunan remaja aktivis masjid, bagaimana ini ketuanya? Ketuanya remaja siapa? Junet, masa Junet? Lah kayak ini Pak remaja nih. Kayak ini ketuanya tak kandani. Bocah cuwilik ini manuke sepiro lho iki. Masa remaja ra ini wis tuwa kaya ngono. Kayae. Kayae. Namanya sinten? Ahmad Alfi Muzaki. Ahmad Alfi Muzaki. Kok namamu tidak sebagus wajahmu?
Muhammad Alfi Muzaki. Wow, duwite akeh wong Alfun no. Muzaki wong suci. Ning jenggote kok mung telu. Ndi bojo nggih? Urung lho. Umurmu piro ya? Nembe 24. 24. Koremu tua banget. Semoga kamu berjodoh dengan MC-nya. Yang lirik cie. Nah, tugasnya Mas Muzaki itu bagaimana supaya rojul kita itu ta'alluq bil masajid. Sehingga kemudian terusannya apa itu? 7 golongan yang dapat perlindungan dari Allah. 2 orang laki-laki perempuan saling mencintai. Salah satunya diajak bermaksiat. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku mau bermaksiat, aku wedi karo Gusti Allah. Cak lanang diajak pacaran karo cah wedok, diajak mesum. Ayo Mas mesum. Sing lanang jawab, "Sorry, aku takut dengan Allah." Jajal bocah gerobokan. Diajak kok nolak, ora diajake mapan tak kadang. Malah nyah. Ini karakter-karakter yang dirindukan oleh surga. Ayo. Orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bukankah kita diingatkan berulang kali? Aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya mencintai, tapi orang-orang yang dicintai. Makanya kenapa kita hadirkan Habib? Ini orang-orang yang dicintai oleh umat. Maka pesan saya satu, di mana-mana ini saya sampaikan apa nih? Saya malu hari ini ada perdebatan antara beberapa kiai dan beberapa habib soal habaib. Saya malu. Saya cukup menggunakan dalilnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwaqiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Ini saya sampaikan kemarin di Halal bin Halal Akbar di Kanjus Sholawat Pekalongan sama Abah Lutfi. Saya malu hari ini. Ada orang bersengketa, adu domba, beda pendapat. Benar gak Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Guru saya pesan, hendaklah kamu mengutamakan husnudon, jangan suudon. Kalau memang Habib keturunan Kanjeng Nabi tes DNA, ya Allah. Saya khawatir nanti kalau Zaki ini tes DNA, jangan-jangan bukan Nabi Adam. Dinosaurus mata. Jangan-jangan munculnya teori Darwin. Munyo. Sikap kita kepada ahlul bait duriannya Kanjeng Nabi sebagaimana disampaikan Sayyid Abdullah Al-Haddad, ayat gitu hubbahum wa mawaddatahum. Ayo kita cintai, kita hormati. Bi ghairi israfin wala huluwin. Enggak usah berlebih-lebihan, enggak usah lebay, biasa-biasa saja. Dengan tetap mencintainya, menghormatinya. Jangan membuat wacana yang justru memprovokasi kerukunan. Maka dulu tahun 2000 sekian Habib Lutfi mengatakan sama saya, "Nak, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama itu bagaimana? Gampang. Dengan mengadu domba kiai dengan Habib, kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, dibentur-benturkan." Itu sudah Habib Lutfi sampaikan sekian tahun yang lalu. Dan ternyata terbukti hari ini di media sosial banyak orang berbeda pendapat antara habaib dengan kiai, meragukan duriahnya Nabi, mewacanakan tes DNA. Saya itu kalau buka seperti itu mohon maaf, nggak nyaman hati saya. Daripada saya melihat perdebatan apakah habaib itu benar duriannya Kanjeng Nabi, mbok sing adem-adem saja. Betul? Betul? Kalau memang gara-gara pemicunya Habib Bahar umpamanya, kita nggak suka dengan Habib Bahar,
Ya cukup dilokalisir di Habib Bahar. Jangan semua Habib disamaratakan. Apanya Habib ya? Habib sendiri juga banyak yang nggak suka dengan kekasaran Habib Bahar. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Kita itu nggak usah membanding-bandingkan Habib, nggak usah membanding-bandingkan Kiai. Wong kita bukan Habib, kita bukan Kiai. Saya itu loh tersinggung kalau dipanggil Kiai. Nggak usah kamu panggil saya Kiai. Anggap saja saya Prof, bukan Profesor, provokator. Provokator kebaikan. Betul. Saya nggak bangga dipanggil Kiai. Di Jogja itu gamelan dipanggil Kiai. Gamelan yang paling terkenal ada dua, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Di Solo Kebo dipanggil Kiai, namanya Kiai Slamet, saingannya Kiai Junet. Sabar Pak Lurah, sabar. Emosi. Katanya temen. Kan kita soulmate. Ini benar-benar nggak nyaman saya. Tadi ada orang telepon saya, Gus, ini bagaimana? Setuju nggak? Habaib tes DNA. Saya bilang saya nggak setuju. Sudahlah. Ada konsekuensinya kok. Kalau dia bukan duriannya Kanjeng Nabi, ngaku duriannya Kanjeng Nabi. Itu lebih besar dibandingkan orang ngaku-ngaku Gus. Kalau orang cuma ngaku-ngaku Gus nih, alas karepmu lah, mau aku sebab wedus aku orang rusak. Maka sering saya sampaikan, kalau saya itu ngaku punya nasab besar, justru saya itu beban mental. Karena saya belum bisa nyanyi kebesaran mbah-mbah saya. Saya malu. Memang Habib Lutfi mengatakan sama saya begini, saya juga tidak suka ada orang dengan bangga dan sombongnya, di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh, nggak mungkin Habib kita mengatakan seperti itu. Justru tawadhu, biarkan orang yang menilai, bukan dengan kesombongan. Maka saya bilang, kalau memang nggak sukanya dengan Habib Bahar, cukup di situ dilokalisir, nggak usah menyentuh wilayah Habib lainnya. Setuju? Saya Habib berjuang untuk kita juga banyak, Kiai juga banyak. Sampai kemarin kita bahas di kamarnya Habib Lutfi itu, perihal seorang Habib muda yang mengatakan belajar kepada Habib satu yang goblok dan jahil itu lebih baik dibandingkan belajar dengan 70 Kiai yang alim. Ini jatuhnya kan takabur. Padahal bagaimanapun Kanjeng Nabi mengatakan man akroma aliman faqad akromani, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, kata Nabi, memuliakan aku Nabi. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga. Maka hari ini kalau Anda hadir karena memuliakan orang-orang alim seperti Habib kita ini, sama halnya Anda memuliakan Kanjeng Nabi. Memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah, bagimu surga. Amin. Dua blok mungkin apa boleh. Yang penting seneng karo kiai, seneng karo habaib, seneng karo wong soleh. Bukankah disebutkan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Dalil ini selalu saya pakai kalau saya ngaji dengan Purel. Maka Purel langsung bilang, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk pengajian goblok. Berapa ayat ta? Wis le selawatan di sini. Kalau aku sing bersih, ayo selawatan. Satu lagi. Alamat anak soleh ya. Supaya hadir anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Nanti insya Allah saya pergi, akan dilanjutkan sholawat sama Habib sampai jam 5 pagi. Amin. Sampai jam 5 pagi dia sholawatannya. Amin. Ya. Ayo sing anak soleh ibu bapak badani mu'min.
Bilisane alus kandikane kapindo mulia tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi Degan. Wis tak umbe goblok. Ini aja saya keluarnya keringat dingin loh ini. Ini demi kami loh Zabi. Aku lah pingsan yang panggung, kamu tanggung jawab loh. Di sini kok apa ini? Aku tanya ganteng-ganteng rokoknya sugon nah. Ini Zabi, oh sponsor. Oh sponsor. Lanjut. Oke. 5 menit lagi. Maka ibu-ibu harusnya apa? Sebagai orang tua, ayo kita support anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak masjid. Karena saya mencatat ibu bapak, kita itu bisa berbuat baik minimal dengan 3 cara. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat baik. Kebaikan itu bisa berangkat dari kebiasaan. Kayak Pak Tentara, Pak Kapolsek. Kenapa tentara sama polisi itu bisa disiplin? Karena memang dibiasakan disiplin. Sehingga seseorang itu akan dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya. Maka tadi saya sampaikan, bahkan anasu yamutuna ala ma'asu, akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup.
Lah kebiasaan baik itu harus dibiasakan. Makanya kalau saya ngaji satu saat nggak pakai belangkon, orang akan bertanya, Gus belangkonnya teng pundi? Karena payu matamu. Aku ini baru diajar neng medsos ya, gara-gara belangkonku 100 juta dikira TPPU menerima aliran pencucian uang, money laundry. Gara-gara belangkon saya laku 900 juta. Yang beli dilelah ditangkap polisi ada masalah. Saya bilang dalam hukum fikih itu mohon maaf, orang beli kita nggak boleh bertanya uangnya dari mana. Makanya kalau ada jualan jeruk, mbok yang beli PSK sekalipun, kamu nggak boleh ngomong mbak duitnya dari ngelonte ya, nggak boleh. Sama hanya dulu yang beli belangkon saya, kalau hari ini urusan polisi, kok kemudian saya dikatakan menerima aliran dana pencucian uang, itu logikanya dari mana? Lelang terbuka Pak Supardi. Saya itu jual belangkon nggak cuma sekali, sudah berkali-kali dan laku mahal terus. Untuk anak asuh di Jawa Timur laku 200 juta. Untuk acara sosial laku 100 juta. Terakhir untuk acara di Lampung laku 900 juta. 50 apa? Jangankan belangkon, tadi rambut saya yang diberkahi sama Habib. Saya kemarin haji tahun 2022. Saya mau tahalul, saya potong ujungnya tok. Teman saya pengusaha dari Jakarta, Gus, dipotong semuanya saya beli. Kamu berani bayar berapa? $100.000. Itu sama dengan 1,5 miliar. Rambut dhuwur 1,5 miliar, apalagi kepalanya, apalagi yang bawah. Ini kemarin mau dibeli sama pengusaha Habib. Gus, dipotong. Saya bawa pulang ke Jakarta. Saya beli $100.000. Sekarang begini loh. Mahal atau murah itu tergantung seneng apa enggak, dan yang kedua punya uang apa enggak. Kok jangankan kamu beli $100.000, mau duku 1 juta pun kamu nggak mau. Kenapa? Mungkin kamu seneng tapi randuwe duwe. Saya kan punya prinsip, kulla say'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu yang jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Anda pengen mahal, satu, jadilah orang yang beradab, pasti harganya mahal. Kemudian yang kedua, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, yang pakai belangkon jarang. Gus Miftah, lumrah kalau belangkon saya mahal, dibeli oleh orang yang senang. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusin mural jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kok kiai mural? Kiai larang. Kiai mural. Kebiasaan. Maka coba dibiasakan. Ibu-ibu punya kebiasaan kalau mau tidur sungkem sama suaminya, pasti rasanya tidak nyaman. Kalau mau tidur belum sungkem dengan suaminya. Jangankan kau ibu-ibu ngerobokan mau tidur, lebaran lu nggak sungkem. Ayo saya mau tanya, kalau lebaran kemarin ibu-ibu sungkeman apa salaman? Salaman. Bapakmu sungkeman apa salaman? Malah mau WA-an. Pak, kosong-kosong ya. Malah kayak bal-balan. Kalau tradisi kita itu di Jogja, Beb, itu ada namanya sungkeman, Beb. Tapi tak pikir ini keren ya. Sungkeman itu tradisi, tapi keren. Apa bedanya sungkeman dengan salaman? Kalau orang musofahah salaman, itu belum tentu sungkeman. Tapi kalau sungkeman, di dalamnya ada salaman. Makanya didesain Beb orang Jawa itu, laki-lakinya disuruh duduk seperti ini, perempuannya laku jongkok, laku dodok. Kemudian mengaturkan ikrar sawalan seorang istri kepada suami. Hal ini mengingatkan dawuhnya malaikat Jibril ketika beliau berdoa, Kanjeng Nabi Muhammad mengaminkan. Salah satu isinya doa malaikat Jibril apa? Ya Allah ya Rabb, jangan kau ampuni, mohon maaf, jangan pernah kau terima amal ibadah umat Muhammad
baik sholatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Kalau sampai hari ini ada seorang istri yang durhaka dengan suaminya, makanya kenapa yang sungkem perempuan kepada laki-laki, bukan laki-laki kepada perempuan. Makanya Bu, yang belum sungkem mumpung masih sawal, tolong ada sungkem. Suaminya suruh duduk, ada matur yang bagus. Matur yang bagus, ada perintah Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Ngomong yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka suaminya suruh duduk, ibu-ibu sungkem. Dibiasakan. Bapak, kaulah ngaturaken sugeng ngriati. Mbok menawi kaulah gadah kelepatan sak kelima saking ucapan, sak langkah saking tindak tanduk kaulah. Banyu sak cawuk lemas, sak caruk godhong, sak suwek kayu, sak coklek. Kula nyuwun agung isih samudra pangaksami Bapak. Ambung tangane wolak-walik. Kalau pakai cara keraton, yang dicium tidak hanya tangan tapi dengkulnya. Ingat, dengkulnya bukan atasnya. Etikanya bagaimana? Suaminya jawab, ikrar istrinya. Kan sing kurang ajar kadang-kadang ngomong lanang. Sing wedok ngomongnya duwa, Bapak kalau ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kalau gadah kelepatan sak kemas saking ucapan, sak langkah saking tindak tanduk kawula, banyu sak cawuk lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek, kula nyuwun agung isih samudra pangaksami. Sing lanang kadang-kadang jawabannya apa? Ya padha-padha. Opo? Terus orang ngono Zak dijawab, iya Bune, aku wong lanang, oke salai. Kowe wong wadon kudu gedhe pangapurane. Kaya dene cah cilik, oke sangune, sing gedhe kapan rabine. Meledak. Tapi lah kowe ditakoni kapan kamu nikahnya, ya kamu nggak usah emosi. Kok mbahmu takon, "Le kapan kowe rabi?" Jawaban, "Lah kapan si mbak mati?" Ngono. Jangan bermati. Wong jodoh karo ajal kuwi padha rahasiane Gusti Allah. Maka Zaki kamu saya doakan. Mudah-mudahan pulang pengajian kamu langsung ketemu jodoh, langsung nikah. Amin. Dengan janda anak 15. Santai aja Zak. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Selebel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, membiasakan diri. Dua, mensuasanakan. Ayo lingkungan masyarakat kita buat lingkungan yang menyenangkan. Apa itu lingkungan yang baik? Lingkungan terbaik adalah masjid. Maka rumahmu jangan hanya difungsikan sebagai restoran hanya untuk makan tok. Jangan rumahmu difungsikan hanya seperti hotel hanya untuk tidur tok. Rumahmu jangan hanya difungsikan sebagai bioskop hanya untuk nonton TV tok. Tapi nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Masuk rumah, setel ke MP3 YouTube, pengajian. Lah saiki wong ora ya Pak Lurah. Mlebu rumah, ruang tamu, pasang kalender bank. BRI Mandiri BCA. Ketok yen utange akeh. Kudune kaya masjid Pak, pasang kaligrafi. Oh. Pasang gambar-gambar habaib ulama. Tapi saya ingatkan, kalau mau pasang kaligrafi, tolong kaligrafinya yang pas. Saya pernah masuk ruang tamu rumah orang, dikasih kaligrafi. Ya ayyuhan nas, kulu wasrabu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Aku dulu pangan cangkeme. Jadi pakai masuk ruang kampung, halaman kampung, jalan-jalan di kampung dibuat menarik. Bila perlu dikasih Asmaul Husna di pinggir jalan. Giat anak Harmit buat kaligrafi Asmaul Husna, pasang di tengah kampung. Sekarang masuk kampung tulisannya apa? Yang kencing di sini berarti anjing. Suasananya nggak nyaman nih. Orang naik motor dikasih polisi tidur, atasnya masih ditulisi awas ngebut benjut. Jadi kita masuk kampung itu nggak nyaman. Kan kasihan polisi tidur. Saya tuh mau tanya, sejarah polisi tidur ki apa?
Itu polisi yang paling mesake sak donya. Ditabrak orang lawan, kudanan orang ngiyut, orang tau njaluk gaji. Pertanyaan saya, kalau polisinya tidur polisi wanita polwan, lah meteng kok piye? Ayo. Masuk rumah, kadang-kadang tulisi apa? Awas anjing galak. Menakutkan gitu loh. Awas anjing galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing metu Zaki. Oh iki tuh asune. Masuk rumah tulisi kaligrafi yang indah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan penuh rasa damai dan kenyamanan. Enak beleng. Disuasanakan. Ayo Le, suasananya sama coba. Kenapa NU itu mentradisikan pakai sarung? Karena kalau kamu kumpul-kumpul menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah kayak Zaki, itu bisa memproteksi diri dari kemaksiatan. Makanya saya nggak pernah melihat anak muda kok mabuk pakai peci. Neng lampu merah, neng perapatan jalan. Ayo bro, mabuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, ayo Allahumma barik lana, matamu enggak ada. Jadi kenapa atribut kayak beliau-beliaunya itu pakai pakaian jubah? Itu dalam rangka memproteksi diri dari kemaksiatan. Makanya dibiasakan dengan pakaian-pakaian takwa, walibasu takwa. Tujuannya itu. Ayo kamu nggak pakai kopiah ya apa boleh. Sing penting hatimu kudu ta'alluq bil masajid. Kemudian yang terakhir adalah untuk berbuat baik dibutuhkan walijah. Apa itu walijah? Tempat bertanya. Maka Al-Quran memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Takon karo Pak Lurah, takon karo Pak Kiai, takon dengan habaib. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Sudah jam 11:30. Saya itu baru sakit penyembuhan, dimaklumi saya mau berangkat ke Pati. Insya Allah akan dilanjutkan sholawat sama Habib sampai jam 5 pagi dengan cara menonton YouTube masing-masing. Terima kasih teman-teman Harmit, Mas Zaki dan kawan-kawan. Saya doakan cintamu dengan masjid yang akan membimbingmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.